Wih, Mika. Ya, Ini aku lagi WA-WA-an sama temanku nih. Terus dia punya sebuah pertanyaan yang sepertinya sulit banget dijawab. aduh sesulit itu ya Dia soal lagi meditasi dia. Terus tiba-tiba ada dapat ilham kan untuk menanyakan itu. untuk menanyakan ini. Dia bertanya tentang masalah hubungan nih. Oke. Apa saja katanya kesalahan terbesar dalam menjalankan sebuah hubungan? Wah ini pertanyaannya berat sih, Yud. Jawabannya juga mungkin akan sedikit panjang. Kamu sih nanya apa ya, teman Tapi saya. sepertinya ini juga hal yang dipertanyakan oleh banyak orang, Yud. Iya kan? Kenapa orang ingin tahu banget kesalahan terbesar? Karena gini, ketika kita menjalin suatu hubungan kan pasti kita dihadapkan dengan problema di dalamnya gitu. Sampai akhirnya kita pun dalam proses berkesadaran itu ya, kita pun akhirnya bertanya gitu, apakah permasalahan ini memang patut dibesar-besarkan gitu ya? Apakah permasalahan ini sebesar itu gitu? Oke. Apa dibiarin aja kali ya gitu? Jadi akhirnya nggak dibahas lagi dan sejenisnya. Jadi banyak orang yang mempertanyakan ketika menghadapi satu masalah, ini masalah besar atau tidak? Oke. Jadi yang pertama adalah ini masalah besar atau tidak? Iya. Sama-sama bermasalah tapi ya? Iya, sama-sama bermasalah gitu kan. Nah, lagi-lagi kalau ditanya permasalahan ataupun mungkin kesalahan ya, kesalahan terbesar itu kan dari kesalahan kan memicu masalah ya kan? Betul. Iya kan? Nah, kesalahan terbesar itu tiap orang beda-beda menyikapi ini, menanggapi ini. Karena kan itu berkaitan dengan prinsip orang tersebut dalam menjalin hubungan. Jadi tiap orang beda-beda. Ada yang mentolerir barangkali kebohongan karena dia sendiri berbohong. Yang karena saya bohong, dia juga bohong, ya udah nggak apa-apa. Ya, tapi bagi beberapa orang itu sangat amat jadi kesalahan terbesar karena dia tidak pernah berbohong kepada pasangannya. Dosa dah. Belum lagi ditambah dengan keyakinan ataupun kepercayaan tertentu gitu kan. Betul. Nah, itu kompas jadi moralnya gede ya. Yes. Kuat. Ini berkaitan dengan prinsip moral seseorang gitu dalam menjalani hubungan. Makanya, kalau mau menjalin hubungan dengan seseorang, itu memang harus kayak deal-dealan dulu, harus tahu prinsip satu sama lain nih. Harus satu visi misi dulu nih gitu. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hubungan tersebut gitu. Karena ini kan hubungannya antara dua orang ya. Iya. Kalau cuma satu orang yang punya visi misinya kuat, lagi satu dia tidak memiliki visi misi, bisa kandas. Iya, bisa kandas, bisa salah satu yang merasa tersakiti. Gitu. Benar. Itu sering terjadi sih ya. Kan berabe ya. Nah, kesalahan terbesar rata-rata sih soal kebohongan. Bohong tuh kesalahan terbesar. Iya, rata-rata kebanyakan orang tidak mau menerima suatu kebohongan lah ya dari pasangannya sendiri. Harusnya kan kamu terbuka sama aku gitu. Oke. Bukan itu maksudnya. Terbuka isi hati, isi pikiran. Aku kan pasangan kamu. Berarti aku adalah orang yang kamu percaya dong. Kok bisa-bisanya kamu bohong sama aku gitu. Maksudnya terbuka dari apa yang kita pikirkan tentang pasangan kita, tentang dia, tentang hubungan ini gitu ya. Iya, benar. Bahkan seprivat apapun diri kita, Yud. Jadi sebenarnya walaupun kita berhubungan ya, itu pasti kayak ada ruang-ruang privasi yang kita jaga gitu loh. Maksudnya dalam hidup ini kan status kita banyak ya, tidak hanya menjadi pasangan dari seseorang gitu. Jadi ada agenda kehidupan yang kita jalani juga gitu. Dan kadang-kadang kita nggak ceritain itu. Dan tidak bercerita dianggap suatu kebohongan. Sering kan? Iya. Padahal karena emang nggak pengen cerita aja. Tapi dianggapnya sebagai suatu kebohongan. Nah, itu yang kayak harus deal-dealan dulu nih konsep bohong kayak gimana gitu kan. Di awal sebelum jadi. Itu adalah kesalahan terbesar bagi kebanyakan orang ya, menganggapnya seperti itu. Selanjutnya adalah kekerasan. Baik secara fisik, verbal, omongan gitu ya, mental gitu kan. Nah, karena kekerasan itu adalah dilakukan secara sadar sebenarnya. Nggak mungkin kekerasan lu nggak sadar ya? Iya. Dia bukan kayak Hulk gitu ya? Baru marah langsung hijau gitu kan. Habis itu sadar apa yang aku lakukan. Wah, itu kan refleks ya. Refleks berubah warna gitu.
Ya, abis itu ngancurin kota baru sadar ya? Iya, baru sadar. Baru berantakan, baru sadar. Jangan gitu ya. Tapi sebenarnya kan sebelum melakukan itu kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Ya kan? Nah, kenapa aku bilang kesalahan terbesar itu adalah dari sisi kekerasan itu sendiri? Karena masa sih mau ngasih orang keras sama kita, yang notabene kita aja nggak keras sama diri kita sendiri semestinya. Kita menjaga diri kita, merawat tubuh kita, menjaga hati kita biar tenang, pikiran kita juga tenang gitu kan. Terus kok bisa-bisanya kita ngasih keleluasaan orang menyakiti kita gitu. Kekerasan itu adalah salah satu juga kesalahan terbesar lainnya gitu. Berarti ada berbohong, ada juga kekerasan. Iya. Sama satu lagi. Ada lagi? Ada. Oh, banyak satu ya? lagi. Kalau ini aku pribadi sih secara prinsip menganggap ini adalah satu kesalahan terbesar ketika menjalin hubungan dengan seseorang. Versi Mika Karisa. Ya, versi Mika Karisa. Iya. Yakni menjalin hubungan atas dasar rasa kasihan. Atas dasar? Rasa kasihan. Rasa kasihan. Iya. Itu kayak gimana tuh? Aku mau deh sama kamu karena aku kasihan sama kamu. Emang ada ya kayak gitu? Ada banyak. Oh, banyak ya? Banyak. Aku sempet ketemu sama beberapa temen yang punya kasus seperti itu. Jadi dia ini mau sama seseorang karena kasihan. Motivasinya apa nih kalau kita misalkan mau menerima orang karena kasihan? Nah, beda-beda. Kasusnya beda-beda setiap orang. Kalau dari kasus teman-teman aku, Yud, karena dia melihat bagaimana si laki-laki ini berjuang gitu ya, tapi kok gagal terus gitu. Siapa tahu dengan hadirku di kehidupanmu, kamu jadi lebih semangat gitu. Aku kasihan nih sama kamu, kayaknya kamu butuh temen, ya udah aku mau deh sama kamu gitu. Loh, kalau emang dia butuhnya teman kan tidak harus sampai fase melebihi teman. Iya. Itu. Jadi sebenarnya tidak ada rasa cinta, tapi rasa kasihan. Jadi kayak kita kasihan aja sama orang itu, siapa tahu kayak kita jadi pahlawan gitu loh bagi orang tersebut. Ya udah jadian gitu. Ada banyak kayak gitu ya. Aneh juga ya. Aneh. Tapi memang kebanyakan orang-orang juga mungkin agak sedikit sulit membedakan mana cinta, mana kasihan gitu ya. Benar. Mana hasrat ingin dekat itu juga beda. Kadang-kala itu bisa nggak nyampur ya. Misalkan kita sebenarnya pengen dekat dari dia di satu aspek, mungkin karena dia orangnya cheerful gitu, tetapi karena aspek aduh kasihan karena dia cheerful tapi nggak punya teman, saya mau deh mendekati dia, padahal sebenarnya kedekatan yang dibutuhkan tuh nggak sejauh itu sebenarnya. Akhirnya dia merasa bahwa harus pacaran, dan ketika pacaran ternyata nggak cocok karena memang dilandasi dasar kasihan itu gitu. Itu urusannya berabe sih, Yud, di kemudian hari. Bisa paling parah bisa terjadi apa? Ya putus lah. Oh, putus. Sudah pasti putus. Sudah pasti karena dari kasus yang aku lihat juga di teman-teman yang lain gitu ya. Rata-rata putus. Saya kira kasusnya bisa sampai ngilangin uang negara. Enggak gitu ya? Enggak. Karena akhirnya ada di satu titik, lagi-lagi ya, tiap manusia itu pasti akan ada di satu titik kesadaran tertentu gitu ya. Dan akhirnya ngeh aja bahwa, oh saya mau sama dia karena saya kasihan nih sama dia. Yakin nih mau gini terus gitu. Baiklah. Karena saya merasa kasihan sama teman saya yang nanya tadi. Aduh. Saya akan matikan HP saya. Jangan tanya lagi. Berat banget sih kasih pertanyaan. Gimana? Kejawab nggak kegalauan kalian dari obrolan kita tadi? Emang ya, susah banget kalau logika ketemu sama perasaan. Bawaannya berantem terus. Tapi tenang, bareng Bligong Yuda dan Mika Karisa, kita akan coba kasih solusi terbaik dari segala macam pertanyaan yang menghantui kepala kalian nih. Pantengin terus podcast Hati versus Otak di hari Rabu jam 8 waktu Indonesia Barat, dan kasih otak dan hatimu berteman malam ini. Besoknya berantem lagi.